فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Berkaitan dengan hukum melafadzkan niat, penulis tadi mengatakan wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Yang dimaksud dengan niat itu yang ada di dalam hati, bukan yang ada di lisan. Maka di sini perlu kita jelaskan berkaitan dengan hukum melafadzkan niat. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Sebelum kita menyebutkan perbedaan pendapat di sini, perlu kita tekankan yang pertama, bahwasanya seluruh ulama bersepakat bahwa sholat seseorang itu sah tanpa dia mengucapkan usolli atau nawaitu. Semua ulama dari seluruh madhab semuanya sepakat. Ada orang yang sholat, dia tidak mengucapkan usolli, tetapi dia sudah niat dalam hatinya, sholatnya sah. Tidak ada satupun ulama yang menganggap sholatnya batal. Ini yang pertama. Kemudian kesepakatan yang kedua, seluruh ulama juga sepakat bahwa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan orang setelahnya, mereka tidak ada satupun di kalangan mereka yang ketika sholat melafadzkan niatnya. Ulama-ulamanya mereka dari kalangan Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, tidak ada di antara mereka yang ketika sholat mereka melafadzkan niat, mengucapkan usolli atau nawaitu. Maka tidak kita dapati riwayat-riwayat seperti ini dari para sahabat, terlebih dari Rasulullah. Bahkan di bawahnya sahabat sekalipun, di kalangan para tabi'in, tidak disebutkan riwayat dari mereka ketika mereka mengerjakan sholat sebelumnya diawali dengan mengucapkan usolli. Ini dua kesepakatan yang perlu kita ketahui. Maka jangan sampai ada yang mengatakan seandainya ada di antara kita yang beranggapan ketika sholat disunahkan baca usolli, jangan sampai dia mengatakan bahwa tidak mengucapkan usolli sholatnya berkurang, karena ini berarti suudzon, berprasangka buruk dengan Rasul, sahabat dan orang-orang setelah mereka, karena mereka juga tidak mengucapkannya. Ini yang menjadi kesepakatan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan melafadzkannya, bagaimana hukumnya? Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa melafadzkan niat ini hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini diambil oleh sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan juga Syafi'i dan sebagian dari kalangan mazhab Hambali. Mungkin kita bertanya, dari mana sisi sunnahnya? Kenapa orang mengucapkan usolli dianggap sunnah? Dari mana sisi sunnahnya? Mereka mengatakan bahwa orang ketika mengucapkan niat itu terkumpul padanya kesungguhan lisan dan juga hatinya. Terkumpulnya dua hal itu lebih baik daripada terkumpulnya satu hal saja. Kalau hati saja berarti kan yang siap itu baru hatinya. Tetapi ketika diucapkan berarti lisannya juga mengikuti hatinya dalam keadaan siap siaga untuk mengerjakan sebuah amalan. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ini boleh, tetapi ini menyelisihi yang lebih utama. Perkara ini sesuatu yang diperbolehkan, tetapi menyelisih yang lebih utama, karena tidak didapati dari para ulama salaf mereka mengerjakan hal tersebut. Pendapat yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwa melafadzkan niat itu adalah perkara yang tidak ada dasarnya, perkara yang baru, perkara yang baru. Mengapa penulis berpendapat seperti ini? Agar kita tahu, dan saya sendiri lebih condong pada pendapat ini. Kenapa kita tidak perlu melafadzkan niat, dan kenapa perkara tersebut justru kita menganggapnya itu sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan.
karena beberapa dalil dari Al-Quran dan juga dari hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, sebagaimana tadi kita sebutkan, bahwa Rasulullah, para sahabat, orang-orang setelah mereka tidak melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang masuk dalam Islam yang pertama-tama dari kalangan muhajirin, dari kalangan al-ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi kita tidak melafadzkan niat ketika beribadah itu dalam rangka mencontoh al-muhajirin al-ansar. Maka di situ disebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik ibn al-Huwairits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Rasul salat pakai melafadzkannya? Tidak pakai. Maka kita condong pada pendapat ini. Kemudian dalil yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dalil yang keempat, hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kalamullah, kitab Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Muhammad. Sebaik-baik petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuk beliau ketika beliau mengerjakan salat, beliau mengerjakannya tanpa melafadzkan niat. Maka ini di antara beberapa dalil yang dibawakan atau yang digunakan dasar oleh penulis kitab ini yang mengatakan bahwa melafadzkan niat itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, semua ulama bersepakat orang yang tidak melafadzkannya salatnya tetap dianggap sah. Lalu kita jawab bagi mereka yang mengatakan bahwa orang yang melafadzkan niat itu menghadirkan antara dua amalan sekaligus, kesiapan hati dan juga kesiapan lisannya, maka kita jawab betapa banyak orang-orang yang melafadzkan niat tapi dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Berapa banyak orang yang mengatakan usolli fardhan, usolli fardhu subhi atau usolli sunatan madza yang lain sebagainya, tapi mereka tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maka sekedar mereka mengucapkan tidak ada faedahnya karena mereka tidak memahami maknanya. Ini di antara beberapa dalil yang kita bawakan. Kalaupun seandainya ada yang tetap mengucapkannya, maka Allah Ta'ala alam, saya sendiri lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak disyariatkan.